Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 4 subtema 3 tema 1 bersyukur atas keberagaman. Kali ini kita masuk pembelajaran kedua. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam, kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat. Nah, berikut adalah rumah adat dari beberapa provinsi di Indonesia. Rumah Aceh dari Provinsi Aceh. Rumah Bolon, Sumatera Utara. Rumah Gadang, Sumatera Barat. Rumah Selaso, Jatuh Kembar, Riau. Rumah Limas Potong, Kepulauan Riau. Rumah Panggung, Jambi. Rumah Rakit, Kepulauan Bangka Belitung. Rumah Bubungan 5, Bengkulu. Rumah Limas, Sumatera Selatan. Rumah Nuwo Sesat, Lampung. Rumah Sulah Nyanda, Banten. Rumah Kebaya, DKI Jakarta. Rumah Badak Hewai, Jawa Barat. Rumah Joglo, Jawa Tengah. Rumah Bangsal Kencono, DI Yogyakarta. Rumah Tanean Lanjang, Jawa Timur. Rumah Gapura Candi Bentar, Bali. Rumah Dalam Loka Samawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah Baru Niang, Nusa Tenggara Timur. Rumah Panjang, Kalimantan Barat. Rumah Betang, Kalimantan Tengah. Rumah Baloi, Kalimantan Utara. Rumah Lamin, Kalimantan Timur. Rumah Banjar, Kalimantan Selatan. Rumah Tongkonan, Sulawesi Selatan. Rumah Boyang, Sulawesi Barat. Rumah Laika atau Raha, Sulawesi Utara. Rumah Tambi, Sulawesi Tengah. Rumah Doloupa, Gorontalo. Rumah Walewangko, Sulawesi Utara. Rumah Hibua Lamo, Maluku Utara. Rumah Baileo, Maluku. Rumah Moda Aki Aksa, Papua Barat. Rumah Honai, Papua. Nah, itu tadi adalah rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Nah, sekarang mari kita berdiskusi mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya.
Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberi tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama seperti mozaik. Ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks tersebut, diskusikan pertanyaan berikut dengan orang tuamu. Apa ide yang dimiliki Lani? Nah, setelah kita membaca, ide yang dimiliki Lani adalah ide untuk membuat mozaik rumah adat dari daerah lain. Nomor 2, apa ide yang dimiliki Edo? Nah, kita cari. Edo tadi memberikan ide apa ya pada teks? Iya, Edo memiliki ide untuk mozaik rumah adat. Nah, kita lanjut yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Tadi sudah disebutkan bahwa Lani dan Edo idenya berbeda. Bagaimana mereka menyikapi? Lani dan Edo saling menghargai ide masing-masing. Bahkan Lani sepakat mengerjakan ide yang dilontarkan Edo karena dirasa lebih bagus. Edo juga mengerjakan ide dari Lani karena dirasa sama bagusnya. Nomor 4, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Iya, ide yang dimiliki Lani dan ide yang berbeda dapat memberikan manfaat. Semakin banyak ide, maka semakin banyak pilihan. Ide yang beragam juga dapat menambah wawasan baru. Nomor 5, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama yang dilakukan Edo dan Lani adalah kerjasama membuat mozaik rumah adat. Nomor 6, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Tentu saja, kerjasama dalam keberagaman memberikan manfaat, diantaranya tercipta kerukunan dan kekeluargaan, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan saling mendukung. Nomor 7, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman adalah menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai sesama manusia. Selanjutnya, nomor 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Cerita Lani dan Edo memberikan banyak teladan yang dapat kita contoh. Di antaranya adalah nilai-nilai kerjasama dan nilai-nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, jika kita saling menghargai dan menghormati, kita akan seperti kepingan-kepingan puzzle yang bila digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu yang meliputi jenis kerjasama, perbedaan yang ada, manfaat dari kerjasama dalam keberagaman, dan nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Nah, di sini Brian sudah mempunyai contoh kerjasama yang pernah dilakukan, yaitu saya pernah melakukan kerjasama dengan teman satu kelas. Kami melakukan kerjasama membersihkan ruang kelas. Saya dan teman-teman bermusyawarah 2 hari sebelum melaksanakan kegiatan membersihkan ruang kelas. Kemudian pada hari Minggu, saya dan teman-teman berkumpul di sekolahan sekitar pukul 7 pagi. Akan tetapi ada sebagian teman kami yang belum datang karena harus membantu orang tuanya bertani terlebih dahulu. Kami tidak mempermasalahkannya. Kita semua menghormati perbedaan ekonomi keluarga yang ada di antara kami semua. Selanjutnya, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan yang saya lakukan adalah sekitar pukul 10 pagi teman kami Ani dan Dwi datang dari sawah
dan langsung membantu pekerjaan kami. Kami sangat senang mereka datang dan bisa membantu kami, karena dengan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu juga kami menjadi semakin akrab karena bekerja sama. Dari sini saya menyadari bahwa kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Kerjasama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda-beda, akan tetapi semua jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Nah, itu contoh kerjasama yang pernah saya lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan kepada kami. Nah, sekarang saatnya kita berkreasi. Berlatihlah kembali tari punggung jempa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakan. Karena kita masih dalam situasi pandemi dan anak-anak belum bisa masuk ke sekolah dan belum bisa berkumpul dengan teman-teman, maka tari punggung jempa dilakukan secara individu dan anak-anak bisa mempraktekannya dari rumah dengan minta bantuan kepada ayah atau ibu untuk memvideo gerakan tari kalian. Tetap semangat berlatih ya. Video tarian dapat anak-anak lihat di pembelajaran 5 subtema 2 sebelumnya. Nanti linknya akan Budian cantumkan dalam deskripsi. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling toleransi kepada sesama. Nah, demikian anak-anak pembelajaran 2 subtema 3 tema 1 bersyukur atas keberagaman. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.